Perniagaan yang menguntungkan. Allah telah melebihkan manusia dari semua makhluk yang lain, memberinya keistimewaan nikmat berbicara dan menjadikan lidah sebagai alat berbicara tersebut. Nikmat berbicara ini bisa digunakan baik dalam kebaikan ataupun kejelekan. Siapa saja mempergunakan nikmat tersebut untuk kebaikan, maka akan menghantarkannya kepada kebahagiaan dunia dan derajat yang utama di akhirat. Dan siapa saja menggunakannya selain untuk itu, maka ia akan membawanya kepada kehancuran di dunia dan di akhirat. Sebaik-baik pemanfaatan waktu setelah membaca Al-Quran adalah berzikir kepada Allah. Keutamaan zikir. Banyak sekali hadis yang menerangkan tentang keutamaan zikir. Di antaranya sabda Rasulullah SAW, "Maukah aku kabarkan kepada kalian amal kalian yang terbaik dan tersuci di sisi penguasa kalian, yaitu Allah, serta tertinggi dalam derajat kalian, juga lebih baik bagi kalian dibandingkan berinfak dengan emas dan uang, dan lebih baik bagi kalian daripada bertemu musuh kemudian kalian memenggal leher mereka dan mereka memenggal leher kalian?" Mereka menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Beliau pun bersabda, "Berzikir kepada Allah Ta'ala." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sabda Rasulullah SAW, perumpamaan orang yang mengingat Rabb-nya dengan orang yang tidak mengingat Rabb-nya bagaikan orang hidup dengan orang mati. Rawahu Bukhari. Firman Allah dalam hadis qudsi, "Aku menurut prasangka hambaku kepadaku, dan aku bersamanya apabila dia mengingatku. Bila dia mengingatku pada dirinya, maka aku mengingatnya pada diriku, dan jika dia mengingatku pada suatu kelompok, maka aku mengingatnya pada kelompok yang lebih baik dari mereka. Jika dia mendekat satu jengkal kepadaku, maka aku akan mendekat satu hasta kepadanya. Jika dia mendekat satu hasta kepadaku, aku akan mendekat kepadanya satu depa." Rawahu Bukhari. Sabda Rasulullah SAW telah mendahului mufarridun. Para sahabat bertanya, "Siapakah mufarridun itu?" Beliau bersabda, yaitu kaum lelaki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Rawahu Muslim. Sabda Rasulullah SAW ketika menasihati salah seorang sahabat beliau, "Hendaknya lidahmu selalu basah dengan berzikir kepada Allah." Rawahu Tirmidzi dan hadis-hadis lainnya. Pahala yang berlipat ganda. Pahala amal soleh dilipat gandakan sebagaimana dilipat gandakannya pahala membaca Al-Quran, sesuai dengan 1. Keimanan, keikhlasan, dan mahabbah kepada Allah yang ada di dalam hati. 2. Penghayatan dan sibuknya hati dalam berzikir, jadi tidak hanya dengan lisannya saja. Apabila hal itu dilakukan dengan sempurna, maka Allah akan menghapus semua dosa-dosanya dan memberikan pahalanya secara sempurna. Dan jika kurang sempurna, maka pahalanya pun sebanding dengan kekurang sempurnaan amal ibadah tersebut. Faedah berzikir: 1. Mengusir syaitan, menundukkan, merendahkan, dan menghinakannya, serta menjadikan Ar-Rahman meridhoi.
2. Menimbulkan kecintaan dan kedekatan kepada Allah atau muqarrabatullah, merasa selalu dalam pengawasan Allah dan takut kepadanya, taubat dan kembali kepadanya serta membantu kepada ketaatannya. 3. Menghilangkan kesedihan dan gundah gulana dalam hati, mendatangkan keceriaan serta membuat hati hidup, kuat dan jernih. 4. Dalam hati ada kebutuhan dan kekurangan yang tidak dapat terpenuhi kecuali dengan zikir, dan ada sifat keras yang tidak dapat diluluhkan dan dilembutkan kecuali dengan berzikir kepada Allah. 5. Zikir adalah penyembuh dan obat hati, makanan dan kelezatannya yang tiada tara, sedangkan penyakitnya adalah lalai. 6. Sedikit berzikir adalah tanda kemunafikan, dan banyak berzikir adalah tanda kuatnya iman dan kecintaan kepada Allah. Karena orang yang mencintai sesuatu akan selalu mengingatnya. 7. Seorang hamba jika mengingat Allah dalam menyebutnya di saat senang, maka Allah akan mengingatnya di saat susah, terutama ketika ajal menjelang dan dalam keadaan sakaratul maut. 8. Zikir merupakan sebab keselamatan dari azab Allah, turunnya ketenangan, datangnya rahmat, dan permohonan ampunan dari para malaikat. 9. Dengan sibuknya lidah berzikir terlupakan perkataan yang sia-sia, ghibah, namimah atau mengadu domba, dusta, dan perkara-perkara yang makruh dan haram lainnya. 10. Zikir merupakan ibadah yang paling mudah, paling mulia, dan paling utama. Zikir adalah tanaman surga. 11. Zikir meliputi pelakunya dengan kewibawaan, kenikmatan, dan keceriaan wajah. Zikir adalah cahaya di dunia, di alam kubur, dan di akhirat. 12. Zikir menyebabkan turunnya sholawat Allah dan para malaikatnya kepada orang yang berzikir, dan Allah membanggakan orang-orang yang berzikir kepada malaikatnya. 12. Sebaik-baik orang yang beramal adalah yang banyak berzikir kepada Allah di antara mereka. Maka sebaik-baik orang yang berpuasa adalah yang banyak berzikir kepada Allah saat berpuasa. 13. Zikir memudahkan urusan yang sulit, menggampangkan urusan yang sukar, meringankan beban, mendatangkan rezeki, serta menguatkan badan. Tentang faedah zikir, Syekhul Islam berkata, zikir bagi hati seperti air bagi ikan. Bagaimana keadaan ikan jika dipisahkan dari air?